Ada ungkapan klasik yang mengatakan bahwa jika seseorang yang tidak melihat menuntun orang yang tidak melihat, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Kita ketemu lagi di logika sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Saat ini kita akan mencoba untuk menganalisis tentang dampak dari ketaatan buta dan perlawanan buta dalam perspektif neuropolitik. Baik ketaatan buta ataupun perlawanan buta itu seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena keduanya adalah sebuah sistem yang diretas atau dicetak oleh lingkungan eksternal kita. Ya, dalam bahasa neuroscience ataupun genomik itu disebut sebagai imprinting. Ya, jadi itu adalah hasil dari pemrograman dari lingkungan yang menyebabkan individu itu menjadi seperti robot yang bertindak murni berdasarkan refleks, ya, karena ketakutan ataupun emosi yang bukan lagi berdasarkan pada kebebasan yang rasional. Nah, ada dampak yang dimunculkan dari ketaatan buta ini. Yang pertama, bahwa seseorang yang terjebak dalam ketaatan buta akan mengalami namanya reduksi kemanusiaan menjadi sekedar robot otomatis. Jadi ketaatan buta ya merampas kecerdasan dan potensi kita sebagai manusia yang sebenarnya tidak terbatas. Kita diubah menjadi seorang individu yang sekedar menjadi robot yang merespon komando secara otomatis. Nah, pada akhirnya ya individu itu kehilangan kehendak bebas. Ya, karena adanya proses pencucian otak ya dalam di lingkungan ya yang memaksa kita atau memaksanya kembali kepada kondisi rentan ya seperti bayi yang serba ketergantungan kepada orang lain, atau mungkin ya bisa juga orang ketaatan buta itu karena ada semacam pemahaman-pemahaman yang di dalam tradisi Jawa itu disebut dengan kasekten, ya kesaktian, bahwa seseorang itu kadang-kadang ditaati secara buta karena dia dianggap itu memiliki kesaktian, ya memiliki nilai-nilai sakral yang tinggi. Akibatnya apa? Kita yang mempercayakan diri untuk taat secara buta, kita tidak bertindak lagi secara murni atau secara rasional. Jadi kita sudah di drive atau kita sudah dikondisikan untuk taat secara buta kepada mereka yang dianggap lebih tinggi dari kita. Nah, selain mereduksi kemanusiaan kita, ya ketaatan buta juga itu bisa menyebabkan kita untuk bertindak dengan melakukan kekerasan ekstrim. Ya, karena kita ya terjebak di dalam namanya gelembung realitas. Gelembung realitas itu semacam algoritma sosial di mana kita kadang-kadang itu menolak untuk memilih atau menerima informasi-informasi yang berlawanan dengan apa yang kita pikirkan, atau kita menolak untuk menerima sesuatu yang rasional di luar dari pemikiran-pemikiran kita. Akibatnya apa? Kita hanya mau bergaul, kalau kita hanya mau mendengarkan sesuatu yang sehubungan atau selaras dengan apa yang kita pikirkan, atau sesuai dengan atau membenarkan dari apa yang kita sedang pikirkan. Nah, itu namanya gelembung realitas. Nah, seseorang yang terjebak di dalam gelembang realitas yang sangat tertutup itu bisa memutus dirinya dari moralitas dunia luar. Jadi walaupun mungkin dia berjuang atau bergabung atau bergaul dengan orang lain, tetapi dia karena tidak mau menerima perbedaan, tidak mau menerima perspektif lain dari luar, akhirnya apa? Dia menjadi tertutup dari moralitas luar, sehingga dia hanya meyakini apa yang dia yakini. Dan ketika keyakinan-keyakinan itu terganggu,
ya itu orang kemudian bisa melakukan sebuah perlawanan dan bisa terjebak di dalam sebuah lingkungan atau dalam sebuah keadaan yang membuat setiap orang yang berbeda dengannya itu dilihat sebagai musuh. Dan sayangnya ketika itu sudah menjadi memori yang memori emosional di dalam dirinya, itu bisa membuat dia secara otomatis akan melakukan kekerasan jika ada yang berbeda dengan dirinya. Jadi dampak yang diberikan oleh ketaatan buta ini cukup berbahaya. Itu bisa membuat orang terjebak pada kekerasan ekstrim, ya, entah itu kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik, ya. Nah, biasanya ya kita terjebak di dalam keadaan seperti ini ketika kita menggantungkan diri kita pada seseorang, misalnya entah itu tokoh politik kah, atau tokoh agama kah, atau ada paham-paham lain. Jadi pada akhirnya kita bisa terjebak di dalam keadaan-keadaan yang pada akhirnya membuat kita bisa bertindak secara destruktif. Nah, selanjutnya orang yang terjebak di dalam ketaatan buta itu akan mengalami kelumpuhan nalar intelektual. Jadi di dalam sistem yang menuntut ketaatan buta, kecerdasan, lalu kehulusan budi, moral, dan toleransi itu dalam tanda kutip itu dilarang. Ya, kenapa? Karena pada akhirnya mereka yang terjebak dalam ketaatan buta itu hanya akan mendengarkan arahan atau kata-kata dari mereka yang ditaati. Ya, entah itu pemimpin politika atau pemimpin agama atau siapa saja, atau pemimpin dalam sebuah organisasi. Dan pada akhirnya ketika mereka bertindak secara brutal atau melawan nilai-nilai kemanusiaan atas nama memperjuangkan ideologi mereka, itu mereka tidak akan merasa bersalah gitu, justru akan merasa diri sebagai seorang pahlawan. Jadi komunikasi yang dikendalikan oleh hierarki dan rasa takut, sehingga pihak yang berbuat berbuat demikian itu merasa bahwa mereka melakukan nilai-nilai heroik karena berjuang untuk melawan para penentang-penentangnya. Dan biasanya ini ketaatan buta itu dilakukan terhadap seseorang yang mengancam secara fisik ataupun juga dianggap paling benar gitu. Ya, biasanya kalau secara fisik itu misalnya di kesatuan kah, atau mungkin itu di sebuah lembaga negara, kadang-kadang orang itu taat secara buta apa kata pimpinan oleh karena tadi itu takut kena hukuman atau gimana, atau mungkin ada seorang tokoh yang dianggap benar, ya selalu dianggap benar karena ya dia menunjukkan misalnya kerendahan hatinya, tidak mau melawan, atau karena dia adalah seorang tokoh yang dikultuskan, ya itu bisa kita terjebak dalam ketaatan buta itu. Nah, bagaimana dengan perlawanan buta? Pada akhirnya perlawanan buta juga itu mirip, ya, bahwa seseorang yang melakukan perlawanan, pada akhirnya dia akan tereksploitasi. Ya, siapa yang mengeksploitasi mereka? Ya, kalau kita lihat ya, mereka yang melakukan perlawanan, siapa yang paling banyak di sekitaran mereka yang melakukan perlawanan? Ya, yang pertama itu media, yang kedua itu elit-elit politik, dan juga adalah para pengacara. Jadi alih-alih meruntuhkan sistem tiran, pelaku perlawanan buta justru dimanfaatkan dan dikomersialisasikan oleh jaringan yang mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Itu media, elit-elit politik, atau
tokoh-tokoh yang berseberangan dengan orang yang dilawan, lalu juga para pengacara yang siap untuk membela, tapi kadang-kadang mereka tidak gratis. Jadi pada akhirnya perlawanan mereka yang melawan secara buta itu direduksi menjadi komoditas tontonan publik. Mereka yang melakukan perlawanan kadang-kadang menjadi martir politik. Ya, pada saat mereka tidak lagi berdaya untuk melawan, ya mereka ditinggalkan. Ya, kalau mereka terus melawan, ya mereka akan jadi tontonan di ruang-ruang sidang. Demi apa? Untuk meraup keuntungan finansial dan panggung ketenaran bagi industri-industri yang bergerak di seputaran itu. Sementara para pemberontak sendiri hanya menjadi komoditas. Ketika mereka tidak sanggup lagi untuk melawan, ya pada akhirnya mereka akan ditinggalkan, gitu. Nah, selain itu, sama dengan tadi yang ketaatan buta, perlawanan buta juga itu mendegradasi intelektual. Ya, jadi melalui manipulasi budaya, misalnya ada narasi-narasi yang disampaikan, membuat kadang-kadang kita ya itu secara secara otomatis mengeluarkan retorika kebencian dan keputusasaan. Nah, ini yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan pengorbanan nihilis atau pengorbanan yang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi pada akhirnya perlawanan intelektual itu merosot menjadi premanisme politik. Ya, khususnya bagi kadang-kadang anak-anak muda gitu ya. Misalnya kadang-kadang kita menjadi korban sebagai anak muda kalau kita tidak kritis secara rasional, kadang-kadang kita bisa dimanfaatkan oleh perlawanan-perlawanan atau narasi-narasi yang seolah-olah heroik, tapi kadang-kadang itu hanya mengeksploitasi kita sebagai anak muda, ya. Dan sementara mereka yang membuat narasi-narasi itu ya tidur dengan enak di hotel atau di mana, ya. Sementara rakyat jelata atau orang-orang muda itu terjebak di dalam konflik yang berkepanjangan yang bisa saja menyebabkan kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dampak dari perlawanan buta itu justru melegitimasi represi dan fasisme negara. Ya, jadi secara ironis, radikalisme dan kekerasan dari perlawanan buta itu membentuk dali atau taktik yang sempurna bagi pemerintah atau penguasa untuk memperkuat cengkeraman tiraninya. Jadi aksi-aksi pemberontakan ini memicu ya respon balik dari negara ya berupa militerisasi kepolisian ataupun membentuk sebuah tim yang kemudian menangani perlawanan-perlawanan seperti itu, bisa memperlakukan darurat militer, ya melakukan penyadapan secara luas, atau penangguhan hak-hak sipil dengan alasan mengendalikan stabilitas, ya, atau menumpas anarki, gitu. Nah, selain itu adanya perlawanan-perlawanan yang kadang-kadang buta ini melegitimasi para militer untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari nalar kemanusiaan. Tak hanya itu, bisa muncul strategi-strategi yang didesain untuk membuat publik dalam ketakutan. Misalnya, ada pemberedelan terhadap aktivis, ada pembunuhan atau ada kekerasan terhadap aktivis-aktivis yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan, dan akhirnya itu memberikan sinyal ketakutan bagi publik sehingga mereka tidak bisa bisa lagi melawan secara baik. Jadi itu bahayanya. Nah, sehingga pada akhirnya baik ketaatan buta maupun perlawanan buta itu berakibat
pada hilangnya kemanusiaan kita, menutupi kenyataan bahwa manusia memiliki kapasitas yang luar biasa dan memiliki kemampuan untuk memprogram ulang realitas dirinya sendiri. Jadi kita sebenarnya ini bisa memprogram realitas diri kita sendiri. Kita mau jadi apa? Ya, itu tergantung kalau kita mau menyadari atau kalau kita tidak terjebak di dalam ketaatan maupun perlawanan buta. Jadi kita bisa memprogram ulang realitas diri kita dan mereduksi masyarakat hanya menjadi kumpulan robot yang berkabel buruk serta saling bertabrakan secara brutal di ruang sosial tanpa pernah mencapai solusi yang rasional. Jadi ini dampak, ya. Jadi dampaknya itu membuat kita, ya ibaratnya kita ini robot, ya robotnya itu salah program dari awal dan akibatnya apa? Ya kita menjadi bertabrakan di ruang sosial. Jadi ini penting bagi kita bahwa kita perlu menyadari bahwa apa yang kita percayai di sini atau apa yang kita terima atau ketaatan kita pada sebuah komunitas atau sebuah toko itu hanyalah bagian kecil dari ketaatan-ketaatan yang lain. Ada miliaran hal, ya ada miliaran perspektif yang sama dengan ini juga, dengan yang kita yakini, yang perlu kita terima juga. Kita membuka diri sehingga kita pada akhirnya tidak boleh terjebak dalam ketaatan buta ataupun perlawanan buta. Ya kita perlu membuka jejaring sosial di otak kita untuk tidak terjebak pada satu tokoh, tidak terjebak untuk satu perspektif atau sebuah pemahaman. Dengan demikian kita bisa menjadi seorang manusia yang merdeka, yang mandiri, yang tidak didrive oleh paham-paham yang menguras emosi kita, menguras nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Logika Sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Terima kasih.